Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di langit yang tinggi, jauh di atas gemerlap bumi, para malaikat hidup dalam ketaatan penuh. Mereka suci, mereka tak mengenal dosa. Namun suatu hari, dua di antara mereka dikirim ke bumi, bukan untuk menolong, tapi untuk diuji. Inilah kisah Harut dan Marut, dua malaikat yang jatuh terjerat dalam nafsu duniawi dan menjadi pelajaran abadi bagi umat manusia. Tapi sebelum lanjut ke cerita Harut dan Marut turun ke bumi, kita perlu bahas ada apa sebenarnya yang terjadi di bumi pada saat itu. Cerita ini terjadi di kota Babylon, kurang lebih 85 km sebelah selatan kota Baghdad, Irak. Sekarang dikenal dengan nama Al-Hilal. Babylon adalah kota yang sangat megah dengan suasana padang pasir luas dengan sungai Efrat mengalir di tengahnya. Dinding tinggi, gerbang besar, dan bangunan terbuat dari batu merah. Pada saat itu, Babil bukan hanya kota dagang, tapi juga merupakan pusat ilmu gelap. Menurut berbagai tafsir klasik seperti tafsir As-Sawi dan tafsir At-Tolabi dan beberapa riwayat dari Israiliyat yang tidak bertentangan dengan Islam, kondisi di kota Babylon pada saat itu sangat memprihatinkan. Yang pertama, penyebaran ilmu sihir sangat masif. Sihir berkembang pesat di Babylon. Itu terjadi setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Banyak orang menyangka bahwa Nabi Sulaiman menguasai jin, angin, dan kekuatan besar karena sihir. Padahal itu semua adalah karunia dari Allah, atau kita kenal dengan mukjizat. Bukanlah sihir yang ia kuasai. Sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-102 yang bunyinya, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu melakukan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir. Yang kafir adalah setan-setan, karena merekalah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Yang kedua, banyak orang terpedaya dan mengkultuskan sihir. Masyarakat Babylon mulai mengagungkan para penyihir, mempercayai mereka lebih daripada nabi-nabi dan ulama. Mereka terjerumus pada kesyirikan dan kekufuran, bahkan mulai menyembah kekuatan gaib melalui perantara sihir. Disinilah manusia mulai menukar iman dengan kekuatan sihir. Orang-orang percaya bahwa kekuatan langit bisa diraih bukan dengan kekuatan mukjizat, melainkan dengan sihir. Yang ketiga, Allah ingin menunjukkan bahwa sihir adalah ujian. Tugas mereka, Harut dan Marut, adalah mengajarkan sihir secara terbatas sebagai ujian bagi umat manusia, sambil memberi peringatan keras sembari berkata, "Kami hanyalah ujian, janganlah kamu kafir." Tujuannya agar manusia bisa membedakan antara mukjizat Nabi dan tipu daya sihir, dan menyadari bahwa sihir bisa menyesatkan jika tidak dikendalikan oleh iman. Oleh karena keadaan seperti itulah, maka Allah menurunkan Harut dan Marut, dua malaikat yang akan menguji bumi dan diuji pula oleh bumi. Di antara para malaikat beredar kabar tentang penduduk bumi, tentang manusia yang selalu tergelincir dalam maksiat. Ada yang membunuh, mencuri, berzina, bahkan menyembah berhala. Para malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana mungkin mereka bisa melakukan dosa setelah Engkau beri akal dan wahyu?" Allah yang Maha Tahu pun menjawab dengan rahmat dan hikmahnya, "Jika aku menurunkan kalian ke bumi,
dan memberi kalian hawa nafsu seperti manusia, kalian pun akan melakukan hal yang sama. Dua malaikat yang paling taat, paling baik, dan paling banyak tasbihnya kepada Allah dipilih, yaitu Harut dan Marut. Mereka menerima tugas turun ke bumi di kota kuno bernama Babylon, sebuah kota megah tapi penuh dengan fitnah. Tapi kali ini mereka tidak turun sebagai malaikat biasa. Mereka diberi sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, yaitu hawa nafsu. Di kota Babil, Harut dan Marut diberi tugas untuk mengajarkan sihir sebagai ujian bagi manusia. Tapi mereka tidak sembarangan mengajar. Setiap kali ada yang datang ingin belajar, mereka selalu memperingatkan, kami hanyalah ujian dari Allah, janganlah kalian kufur. Sebagai catatan, bahwa manusia pada saat itu tahu bahwa Harut dan Marut adalah dua malaikat. Namun manusia tetap datang kepada Harut dan Marut. Mereka ingin belajar cara memisahkan suami dari istrinya, cara mencelakai orang lain, dan cara memanggil jin. Tapi tidak semua yang mereka minta diberikan begitu saja oleh Harut dan Marut. Hanya sebagian ilmu sihir yang tidak membahayakan orang lain yang diberikan. Akan tetapi sebaik-baiknya ilmu sihir, ujungnya pun menjadi parasit, sehingga sihir pun menyebar dan dosa mulai merajalela. Hari itu di antara ramainya pasar dan hiruk pikuk manusia datanglah seorang wanita. Wajahnya sangat cantik dan bercahaya, senyumnya memikat, matanya menggoda, tutur katanya lembut bak aliran sungai. Ia adalah Zuhro, wanita paling cantik di Babylon. Kecantikannya bukan hanya membuat manusia terpana, tetapi juga membuat dua malaikat yang turun ke bumi, Harut dan Marut, merasa bergetar untuk pertama kalinya. Ia datang kepada Harut dan Marut dengan sebuah permintaan. Wahai Harut dan Marut, ajarkan aku ilmu yang kalian ajarkan kepada manusia. Mereka menjawab dengan tegas, kami adalah ujian dari Tuhanmu, janganlah kamu kufur. Tapi Zuhro tak pergi. Esoknya ia kembali memakai pakaian yang lebih menggoda, menyapukan wewangian yang menusuk sanubari. Senyumnya semakin manis, tutur katanya semakin halus. Dia berkata, aku hanya ingin tahu sedikit saja. Kalau kalian mau, aku punya hadiah. Lagi-lagi Harut dan Marut dengan tegas menjawab, kami adalah ujian dari Tuhanmu, jangan kamu kufur. Dalam versi lain dari kisah Harut dan Marut yang beredar dalam riwayat Israiliyah, seperti tafsir As-Sawi dan tafsir Al-Khazin, disebutkan bahwa Zuhro tidak hanya menggoda dengan kecantikannya, tapi juga memiliki ambisi spiritual yang sangat tinggi. Ia ingin mengetahui Asmaul A'zam, yaitu nama-nama agung Allah yang jika diucapkan bisa membuka langit dan memperkenankan doa. Beberapa hari berlalu setelah Zuhro mencoba menggoda dengan rayuan duniawi, tapi malam itu ia datang bukan dengan daya tarik fisik, tapi dengan permintaan yang jauh lebih besar. Zuhro berkata, wahai Harut, wahai Marut, kalian punya sesuatu yang sangat aku dambakan. Mereka bertanya, apa yang kau inginkan wahai wanita? Zuhro mendekat, menatap dalam mata mereka, lalu berkata, ajarkan padaku nama-nama agung Tuhan yang dengannya langit terbuka dan para malaikat tunduk. Harut dan Marut terkejut. Permintaan ini bukan sekedar sihir atau dunia. Ini menyentuh rahasia langit, sesuatu yang tidak sembarang makhluk mengetahuinya.
Mereka menolak sembari berkata, "Ini bukan ilmu biasa. Ini hanya untuk mereka yang mendapatkan izin dari Allah. Jika kau menyalahgunakannya, kau akan binasa." Zuhra mendesak, dan di antara desakan itu ia menawarkan lagi godaan yang sebelumnya telah menggoyahkan keimanan mereka, yaitu arak dan zina. Dalam satu versi disebutkan, ia bahkan berkata, "Wahai Harut dan Marut, ajarkan aku Asmaul A'dzam dan kalian akan mendapatkan diriku sepenuhnya." Akhirnya, karena nafsu telah menguasai mereka, Harut dan Marut menyebutkan Asmaul A'dzam kepada Zuhra, dan saat itulah godaan mulai merasuk. Zuhra menawarkan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan, khomer dalam bejana indah berlapis emas. Zuhra berkata, "Cicipilah, hanya sedikit, rasakan nikmatnya dunia yang belum pernah kalian kenal." Mereka pun meminum arak itu. Seketika dunia berubah, pikiran menjadi kabur, hati menjadi panas, dan bisikan nafsu menyelimuti jiwa mereka. Tak lama dari minuman itu, mereka terjatuh pada dosa kedua, yaitu zina. Zuhra menawarkan dirinya, "Kalian ingin aku? Aku milik kalian malam ini. Tapi satu syarat, sujudlah padaku atau sujudlah pada berhala yang kusembah." Harut dan Marut menolak menyembah berhala. Zuhra tak peduli, mereka telah mabuk. Maka akhirnya dengan akal yang telah tertutup oleh nafsu, terjadilah dosa yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka, dua malaikat yang dulunya menjaga langit dan bertasbih siang malam, kini terjatuh dalam zina yang haram bagi manusia, apalagi malaikat. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Ada seorang saksi mata yang melihat seluruh kejadian itu. Ia hendak pergi untuk melaporkan dan menyebarkan aib dua malaikat langit yang telah jatuh. Panik dan takut terbongkar, Harut dan Marut pun mengejar lelaki itu. Dalam kebingungan dan ketakutan, mereka akhirnya membunuhnya. Saat tubuh itu jatuh ke tanah, mereka sadar, apa yang telah aku lakukan? Aku telah meminum arak, aku telah berzina, dan kini aku telah membunuh jiwa yang tak bersalah. Langit pun menjadi saksi. Malaikat yang dulu memandang rendah dosa manusia kini tenggelam dalam maksiat yang paling buruk. Mereka menangis, mereka bersujud, tapi dosa telah terukir. Begitu sadar apa yang telah mereka lakukan, Harut dan Marut menangis. Mereka bersujud kepada Allah. Mereka memohon ampunan Allah, tapi dosa telah terjadi. Karena dosa-dosa ini, Allah memberi pilihan kepada Harut dan Marut, disiksa di dunia hingga hari kiamat atau disiksa di akhirat nanti. Mereka memilih disiksa di dunia dan akhirnya digantung terbalik di kota Babil, di dalam sumur sampai hari kiamat, sebagai pelajaran dan cobaan bagi manusia. Dalam sebagian riwayat dikatakan, Zuhrah menghilang karena ia diangkat ke langit dan diubah menjadi bintang Venus sebagai tanda peringatan. Zuhrah terangkat, tapi tak pernah kembali sebagai manusia. Ia menjadi simbol dan ambisi tanpa adab. Dan bagaimana ilmu jika tidak disertai iman bisa menghancurkan. Pelajaran dari kisah ini, yang pertama, godaan hawa nafsu sangat kuat. Bahkan malaikat yang diberi sifat manusia bisa terjatuh dalam dosa. Yang kedua, ilmu sihir adalah ujian
dan mempercayainya secara salah bisa menjerumuskan ke dalam kekafiran. Yang ketiga, tugas utama Harut dan Marut adalah menguji, bukan menyebarkan kekafiran. Harut dan Marut bukan sekedar cerita, mereka adalah simbol bahwa bahkan makhluk mulia bisa tergelincir jika tak kuat menjaga diri. Maka bagaimana dengan kita yang penuh kelemahan dan ujian setiap hari? Semoga kisah ini menjadi pelajaran agar kita terus meminta perlindungan kepada Allah dari sihir, dari nafsu, dan dari kesombongan, bahwa kita lebih kuat dari ujian. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.